Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah kita dalam melaksanakan tugas-tugas penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'anul Karim memberikan informasi mengenai karakter, sifat yang seharusnya menyatu pada setiap pribadi muslim agar mereka mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa dan kesalahannya, sehingga selamat dalam kehidupannya di bumi ini dan bahagia di akhirat kelak. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 218, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa manusia dalam kehidupannya di bumi ini ketika mereka menghendaki keselamatan, kedamaian dan ketenteraman, maka mereka harus memiliki iman yang kuat, iman yang kokoh, agar mereka bisa menghadapi berbagai masalah yang dihadapi di bumi ini, sekaligus bisa melaksanakan tugas dan fungsinya di bumi ini. Maka ayat ini menegaskan yang pertama, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Meskipun demikian, di sini ulama memahami bahwa iman di sini setidak-tidaknya dua hal yang tidak terpisahkan. Innal ladzina amanu billahi wa rasulihi, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya.
Karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu memerlukan ikrar. Al-iman at-tasdiqu bil janan, membenarkan dengan hati. Wal iqraru bil lisan, diikrarkan, diucapkan dengan lidah. Wa amalum bil arkan, dan diamalkan, diimplementasikan dengan anggota tubuh kita dalam bentuk amal. Dan amal ini bisa diberi label sebagai amal saleh kalau dasarnya iman. Tetapi untuk melaksanakannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk membawa syariat, membawa hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala berupa Al-Quran. Dan penjelasan dari Al-Quranul Karim itu diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baik dalam bentuk perkataan, bentuk perbuatan, maupun dalam bentuk ketetapan-ketetapan beliau. Maka ulama memahami bahwa innal ladzina amanu, intinya di sini adalah innal ladzina amanu billahi wa rasulih. Jadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang benar, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tentu semaksimal kemampuan kita. Tetapi di saat yang sama iman itu juga meniscayakan bukan hanya melaksanakan perintah, tetapi iman itu ditunjukkan dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Jadi iman adalah bangunan kehidupan. Dia menjadi dasar dari seluruh kegiatan kita, yang dengan kegiatan itu bernilai ibadah karena dasarnya iman. Maka ayat ini menyatakan innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah. Hijrah pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan walladzina taraku autanahum muhajirina ilallahi wa rasulih. Mereka yang berhijrah, meninggalkan negeri mereka, meninggalkan tempat yang mereka sebenarnya mencintainya, seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kota suci Mekkah adalah tempat kelahiran beliau. Beliau dilahirkan, dibesarkan, bahkan diangkat menjadi rasul di
kota suci Makkah. Beliau dikenal sebagai orang yang jujur, sebagai orang yang disenangi oleh masyarakat di lingkungan beliau. Beliau mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang jujur dan dipercaya, sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Tetapi ketika beliau diangkat menjadi Rasul dengan membawa akidah tauhid, hanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, lalu kemudian mendapat tantangan keras dari tokoh-tokoh kunci kaum musyrikin. Puncaknya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lagi mendapatkan ruang, tidak ada lagi kesempatan untuk menyampaikan akidah tauhid, tidak ada lagi kesempatan dan ruang untuk menyebarkan ajaran Islam yang diturunkan untuk mengantar manusia bahagia di dunia dan selamat di akhirat dengan berpedoman pada wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah beliau diperintahkan untuk berhijrah, meskipun dengan perjuangan yang sangat berat, dari kota suci Makkah menuju Madinah. Dan itulah sebabnya karena perjuangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegakkan Islam dengan berhijrah itu. Nah, dari Madinah kemudian beliau menyusun kekuatan, menyebarkan Islam dan mendapatkan pengikut yang banyak, bukan hanya dari penduduk Madinah, tetapi juga dari luar Madinah, bahkan di luar semenanjung Arabia. Jadi beliau berhasil ketika hijrah itu mendapatkan perhatian dari masyarakat yang dihadapinya. Bahkan setelah peristiwa hijrah itu beliau ke Madinah, beliau juga membangun hubungan yang baik dengan masyarakat yang berbeda agama, yang berbeda keyakinan, yakni yang beragama Yahudi dan Nasrani. Nah, tentu saja hijrah seperti yang dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak bisa lagi melakukannya seperti yang dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ayat ini tidak berarti bahwa dia tidak lagi perlu dilaksanakan. Jadi memperkokoh iman,
menjadi muslim yang baik dan berhijrah itu tetap ada meskipun modelnya ada perbedaan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tujuannya sama. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik adalah orang Islam yang bisa berinteraksi, bisa berkomunikasi dengan sesama muslim dan tidak melukai perasaan dari saudara-saudara mereka, terutama ketika terjadi perbedaan pendapat. Dan hijrah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bagi kita sekarang ini, seperti yang ditegaskan oleh beliau, wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang berhijrah sesungguhnya intinya adalah hijrah, menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau inti dari hijrah adalah memelihara diri, menjauhkan diri dari larangan Allah Subhanahu wa taala, maka hijrah itu intinya kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Maka hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tetap menjadi penting untuk kita sekarang, terutama bahwa di tengah-tengah kita, di sekeliling kita, banyak sekali hal yang bisa menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa mendekatkan kita kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menjadi pengendali adalah iman, dan kemudian terus mengendalikan diri, menjaga diri dengan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, karena sekali lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Seorang muhajir, mereka yang berhijrah adalah mereka yang hijrah dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman dan hijrah merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Dan yang ketiga, wajahadu fi sabilillah, dan orang-orang yang berjihad pada jalan Allah. Jihad adalah upaya sungguh-sungguh semaksimal kemampuan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi berjihad itu tentu sangat berat. Mengapa? Karena inti dari jihad itu adalah perjuangan. Perjuangan mengamalkan Islam, perjuangan memelihara Islam,
perjuangan mengembangkan Islam, perjuangan mengajak umat khususnya untuk meningkatkan iman dan takwa mereka, itu memerlukan usaha secara sungguh-sungguh. Dan kita setiap kebaikan, setiap usaha yang dilakukan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, selalu ada syaitan yang menghalang-halangi. Jadi seluruh yang kita lakukan selalu ada syaitan yang menghalang-halangi. Dan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya kita jauhi, selalu ada syaitan yang berbisik, selalu ada syaitan yang mendorong agar kita melaksanakan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Kesulitannya syaitan ini kita tidak lihat, dia melihat kita. Nah, karenanya perjuangan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, perjuangan pada jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala, itu harus dimulai dari perjuangan mengendalikan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Setiap kita memiliki hawa nafsu, dan hawa nafsu itu sebenarnya prinsipnya bahwa setiap manusia itu memilikinya. Karena itu dia tidak perlu dibinasakan, tetapi dia harus ditundukkan. Karena kalau tidak, dia akan menjerumuskan seseorang kepada jalan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Kalau hawa nafsu bisa ditundukkan, maka nafsu itulah yang bisa menjadi hal yang positif dan menjadi tenang. Nah, makanya ayat ini menyatakan wajahadu fi sabilillah, berjihad, berjuang pada jalan Allah. Seseorang yang berjuang, yang berjihad, bisa jadi bersungguh-sungguh melakukan sesuatu yang baik, kelihatannya untuk sesuatu yang bermanfaat. Tetapi ayat ini menegaskan bahwa jihad itu baru diterima Allah Subhanahu wa taala kalau dilakukan pada jalan yang diridainya. Artinya tata cara pelaksanaannya dan tujuannya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala harus terhunjam kuat dalam diri pribadi, setiap pribadi muslim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan al-mujahidu man jahada nafsahu. Seorang mujahid, seorang pejuang sejati adalah mereka yang berjuang mengendalikan hawa nafsunya. Jadi perjuangan keluar untuk menegakkan Islam itu harus dimulai dari perjuangan mengendalikan hawa nafsu. Nah, itulah sebabnya maka perjuangan itu selalu harus terkontrol pada jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan
Al-mujahidu man jahada nafsahu. Seorang mujahid sejati adalah mereka yang memulai perjuangannya dengan mengendalikan hawa nafsunya, sehingga hawa nafsunya itu bisa taat, patuh, dan tunduk pada ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tiga hal yang terkait dengan pribadi muslim. Jadi iman, hijrah, dan jihad sebagai satu kesatuan yang terus menerus harus dipelihara oleh setiap pribadi muslim. Dan salah satu bahagian dari jihad itu adalah berperan untuk meninggikan, untuk menjunjung tinggi nilai-nilai ketauhidan, nilai-nilai keimanan, dan nilai-nilai akidah tauhid, sehingga ajaran Islam itu bisa menjadi pedoman dan sekaligus umat Islam bisa tampil sebagai khairul ummah. Tapi jihad dalam bentuk perang itu hanya sebahagian kecil dari jihad yang diperintahkan yang sedemikian luas itu. Makanya ulama memahami bahwa salah satu bentuk jihad itu waqatalu litakuna kalimatullah hiyal ulya. Mereka yang berperang pada jalan yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meninggikan syariat dan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan untuk mencari popularitas, bukan untuk mencari pengaruh, dan bukan untuk sesuatu yang sifatnya duniawi. Tetapi jihad itu untuk menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi ini. Makanya ketika disebut jihad itu pada umumnya disertai dengan fisabilillah, pada jalan yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayat ini kemudian menegaskan bahwa jihad fisabilillah serta hijrah dan iman itu mereka yang pada tiga kelompok ini, dan tentu saya kira menjadi satu kesatuan bagi umat Islam, iman, hijrah dan jihad, pelakunya itu melakukannya satu hal. Ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka itu semua yang beriman, berhijrah dan berjihad, semuanya mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya tentu harus melaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka yang memelihara kerahmatan, mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu juga harus mengikuti tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau diutus untuk misi kerahmatan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan ar-rahimuna yarhamhumur rahman. Mereka yang memiliki sifat kasih sayang akan disayangi oleh Dia yang Maha Penyayang. Karenanya kita diperintahkan untuk menebarkan kasih sayang, kerahmatan di bumi ini untuk mendapatkan kasih sayang dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap pribadi muslim yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia juga harus memiliki kerahmatan itu. Meskipun begitu, bahwa jihad ini yang seringkali dipahami secara terbatas dalam bentuk perang. Memang ada waktunya ketika situasinya menghendaki. Dalam konteks keindonesiaan kita, 22 Oktober itu ditetapkan sebagai Hari Santri. Mengapa 22 Oktober ditetapkan sebagai Hari Santri? Karena 22 Oktober 1945 Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad. Mengapa ada resolusi jihad? Itu mendorong umat Islam termasuk para santri untuk bangkit berjuang melawan penjajah yang mau kembali lagi menjajah Indonesia setelah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Maka Kiai Hasyim Asy'ari melakukan deklarasi resolusi jihad. Dan deklarasi itu dilakukan 22 Oktober dan ditetapkan sebagai Hari Santri karena datangnya dari pesantren, dari kiai dan pimpinan pesantren. Mendorong santri dan seluruh elemen masyarakat untuk bangkit berjuang melawan penjajah. Dan itu yang kemudian mengilhami, mempengaruhi 10 November. Jadi 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan Surabaya. Dan semangatnya itu adalah semangat resolusi jihad 22 Oktober. 10 November itu kemudian perlawanan menghadapi penjajah, kemudian ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Nah, karenanya dalam konteks keindonesiaan kita, sekali lagi iman itu menjadi landasan untuk melaksanakan jihad pada jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja jihad dalam kekinian kita adalah berjihad untuk meningkatkan kualitas umat Islam, untuk menjadi khair ummah dari umat-umat yang lain, memelihara persatuan, memelihara solidaritas dan ukhuwah Islamiyah, agar kita tidak hanya mayoritas dalam kuantitas dan mayoritas dalam kualitas. Kita berharap bahwa perjuangan kita dalam konteks kekinian kita itu masih tetap sangat berat, tetapi upaya memelihara, mempertahankan
kemerdekaan itu dan kemudian memelihara persatuan umat di atas landasan iman dan akidah tauhid. Tentu saja ini bukan sesuatu yang ringan. Dia cukup berat. Tetapi bagi umat Islam, bahwa seluruh yang dilakukan itu umat Islam yang imannya kuat, berkomitmen, yarjuna rahmat Allah. Selalu mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha, tetapi yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita berupaya melaksanakan perintah Allah, tetapi kita punya keterbatasan. Kita memiliki kelemahan baik dalam melaksanakan perintah maupun dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kita sudah berusaha maksimal, tetapi karena keterbatasan kita, maka kita tidak bisa melaksanakan perintah itu dengan maksimal. Demikian juga kita ada kelemahan. Kita punya tenaga, kekuatan dan kemampuan terbatas. Juga sering kita lalai dan lupa. Sehingga perintah yang mesti dilaksanakan dengan maksimal, lalu kemudian kita tidak laksanakannya dengan maksimal. Larangan yang mestinya kita hindari, justru kita seringkali terjerumus masuk ke dalamnya. Makanya ayat ini menyatakan wallahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada dua hal yang ditegaskan di akhir ayat ini. Yang pertama, bahwa ketika seseorang memelihara keimanannya, berhijrah sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapinya, berjihad pada jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala, dan selalu memantapkan bahwa tujuannya adalah mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat ini ditutup dengan penegasan wallahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Ketika seseorang sudah melaksanakan seluruh yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuannya, sudah berupaya untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, tetapi tetap saja punya keterbatasan melaksanakan perintah. Tetap ada keterbatasan sehingga dia lalai dan lupa, lalu tergelincir ke dalam larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menegaskan wallahu ghafur. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Karena Dia Maha Pengampun, maka kita selalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk memohon ampunan ketika kita punya keterbatasan dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya ketika kita berdosa, tetapi ketika kita tidak melaksanakan perintah itu dengan maksimal. Lalu Allah Subhanahu wa taala bahwa di samping Dia Maha Pengampun, Dia juga Maha Penyayang. Ayat ini menegaskan bahwa Allah itu Maha Penyayang. Jadi yang dikedepankan di sini bukan rahmannya. Karena sifat Rahman itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada seluruh hambanya di dunia ini, baik yang taat
maupun yang durhaka. Sementara rahim adalah sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang dikhususkan kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Nah, makanya ayat ini memberikan informasi bahwa mereka yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka yang beriman, mereka yang berhijrah, mereka yang berjihad pada jalan Allah akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayang yang khusus bagi mereka yang taat dan patuh kepadanya. Saya kira ini yang kita selalu mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai aktivitas kita, memelihara iman dan takwa kita, menghindari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan perintahnya sesuai dengan kemampuan kita agar bahwa segala kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dibukakan pintu-pintu kerahmatan serta diberikan kasih sayang kepada kita untuk keselamatan di dunia ini dan kebahagiaan di akhirat kelak. Saya kira ini yang saya sampaikan pada kesempatan yang teramat berharga ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita agar iman kita tetap terpelihara dengan baik dan kita dipelihara untuk melaksanakan tugas-tugas kita dengan baik dan diampuni segala kesalahan kita. Demikian, Allahumma ma'al Quran, hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.